diri kita, sebaiknya kita menyerahkan kehidupan kepada kita dalam Tuhan. Mari kita bersama. Terima kasih Bapak di surga buat kesembuhanmu yang telah berkuatkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini Bapak. Itu semua bukan karena kekuatan dan hebatnya kami, melainkan karena kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapak, pada saat ini kami akan memulaikan proses belajar kami. Kami memohon Bapak agar Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan pada hari ini, kiranya dapat memuliakan nama Bapa di surga. Berkati kami Bapak, lindungilah kami. Inilah doa kami yang sungguh dapat kesempurnaan Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami Bula yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang kita mulai saja. Hari ini kita akan belajar tentang angkatan kimia. Sebelumnya kita lihat dulu. Pernah nggak dengar kalimat tentang angkatan kimia dari SMP? Belum ya? Belum pernah belajar juga? Belum. Nah, maka itu punya dulu. Kalian apa sih itu ikatan? Ikatan itu apa? Hubungan. Nah, berarti kalau didefinisikan hubungan kimia ya kan? Iya. Tapi pengertiannya bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana sih pengertian yang sesungguhnya atau definisi yang sesungguhnya tentang apa sih itu ikatan kimia. Oke? Ya. Nah, sebelum itu mau kasih suatu cerita ya. Nah, sekarang kan lagi ada musim hujan ya. Nah, ada dua orang anak yaitu si Anu dan si Ani. Nah, namanya si Anu dan si Ani ya. Nah, dua orang ini adalah sama perempuan ya. Nah, mereka ini berdekatan temannya. Nah, ketika mereka mau bersekolah, biasanya mereka selalu bareng perginya, bareng-bareng sekolahnya. Nah, ketika suatu hari mereka pengen pergi ke sekolah bersama, tapi temannya yang sekarang ini tidak jadi datang ke sekolah. Tahu nggak kenapa? Ya kan? Nah, karena si Anu bajunya basah, dia nggak punya baju dan juga tidak punya rok. Jadinya si Anu ngasih pinjam bajunya sama si Anu, dan si Anu menerima bajunya, dan si Anu merasa bahagia, senang dia karena bisa ke sekolah bareng Anu. Nah, jadi bukannya kenapa sih mereka si Anu sama si Anu itu bisa berinteraksi seperti itu? Karena apa? Karena ada ikatan atau ada hubungan. Coba kalau mereka misalnya tidak berteman, tidak bersahabat, artinya si Ani dan si Anu tidak saling membantu. Maka yang kita pelajari sekarang adalah ikatan kimia adalah seperti yang disampaikan oleh siapa dan teman-teman yang lain, adanya hubungan. Apa sih hubungan itu dalam kimia? Nanti kita akan mempelajari. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar apa ya? Konfigurasi elektron kan? Iya kan? Siapa yang masih ingat tentang konfigurasi elektron? Oh, David, silakan David. Ya Bu, jadi seingat saya itu konfigurasi elektron itu tentang susunan dari elektron-elektron yang ada dalam satu atom. Jadi disusun setiap unit. Jadi Iya. kita Oh iya, benar sekali. Kita ulang kepada David. Berarti sidang ini sudah belajar ya. Masih ada pelajaran yang baru. Yang lain gimana? Ada nggak yang masih ingat seseorang lagi lah? Ada yang masih ingat tentang konfigurasi elektron? Kenapa yang ingatkan ini? Karena nanti kalau kita belajar ikatan kimia, maka kamu harus tahu dulu kalau pelajaran kita minggu lalu tentang konfigurasi elektron. Nah, jadi kalau tidak paham konfigurasi elektron, maka kamu tidak bisa nanti mengerjakan yang namanya ikatan kimia. Maka siapa lagi yang bisa satu orang lagi? Yang masih ingat? Iya, Aldo, ketua kelas. Sebenarnya sih pengertian menurut saya ini sama ya. Susunan antara elektron yang berada dalam satu sirkuit pada saat, namun sedikit tambahan dalam menentukan jumlah elektron dalam satu unit
ada rumus yang digunakan yaitu 2 kali elektron. Oh iya. Ya, benar sekali ya. Berikan juga aplaus kepada. Nah, sehingga dengan rumus itu tadi 2 maka elektron bisa disusun berkulit ya kan? Maksimal di kulit pertama berapa nak? 2. Kalau kulit kedua? 4. Kalau kulit ketiga? 15. Kalau kulit keempat? 20. Ya, seperti itu ya. Batas maksimalnya adalah 3. Kalau senyawa garam itu apa sih? Rumusnya NaC natrium klorida. Berarti ada berupa apa saja di situ? Sama. Kalau air apa penyusunnya? Senyawa air ada atom H dan juga ada 2 atom O. 1 atom H, 2 atom H, 1 atom O. Nah, pernah nggak kalian pikirkan, kok bisa ya terbentuk senyawa NaCl, Na dengan Cl? Atau kamu gitu aja, enggak kan? Nah, maka prosesnya terbentuknya itu yaitu dengan ikatan kimia. Na bergabung dengan Cl melalui suatu ikatan. Demikian juga H2O. H dengan atom O bisa bergabung melalui ikatan. Nah, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu lihat PPT di atas ini. Nanti kalau sudah kamu simak PPT-nya, setelah itu kalau ada pertanyaan nanti silakan. Oke? Nah, coba diperhatikan ya. Nah, itu dia jenis-jenis ikatan kimia adalah ada ikatan terus baru ikatan. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini terjadinya ikatan, jadi ikatan antara atom dapat terjadi karena ada interaksi antara elektron antara atom yang satu dengan atom yang lain. Kemudian untuk mencapai kestabilan, nah seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana suatu unsur itu mencapai kestabilan? Nah, maka atom-atom tersebut harus berikatan dengan unsur yang lain. Dengan apa? Nah, pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan apa? Serah terima elektron atau pasangan elektron bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Nah, jadi maksudnya di sini ada nanti unsur yang akan melepas, ada juga unsur yang menerima atau yang menggunakan bersama-sama. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia teori Lewis atau oktet dan Kossel atau duplet. Nah, jadi atom-atom ini cenderung memiliki kestabilan seperti gas mulia. Nah, golongan gas mulia itu sudah stabil kan ya? Ya kan? Kenapa sudah stabil? Karena elektron valensinya 2 dan 8. Sehingga menurut teori Duplet dan Lewis, maka atom-atom yang memiliki elektron valensi sebanyak 2 dan 8 sudah stabil. Oke ya, paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, elektron valensi. Tadi kalian sebutkan elektron itu ada susunannya kan? Ada di kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Elektron yang berada di kulit terluar disebut elektron valensi. Nah, apa sih gunanya dalam pembentukan ikatan kimia? Nah, ini ya. Maka elektron valensi ini berperan pada pembentukan ikatan antara atom untuk membentuk senyawa. Sehingga sifat kimia unsur banyak ditentukan oleh elektron valensinya. Maka elektron valensi pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik atau silang kecil yang disebut Lewis. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau belum paham dari penjelasan itu ya, dari slide PPT-nya ya. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan apa maksudnya itu ibu, nanti bisa dijawab.
kita lanjutkan. Nah, ini dia struktur Lewis ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, coba perhatikan ini golongan, ada golongan 1, golongan 2 ya. Nah, misalnya H. Kenapa titiknya 1? Oh iya, karena nomor atom di atom H itu berapa? Hanya 1. Sehingga elektron valensinya 1. Oke. Al, coba si Alberto. Alberto. Al, kenapa titiknya 3 Alberto? Iya, iya benar ya. Berapa nomor atom Al rupanya? Iya benar sekali ya. Oke, coba si apa ya, si Sadamen ya. Nah, Ca, kenapa titiknya 2 Sadamen? Nah, elektron valensinya ada 2. Ya, nomor atomnya berapa nak? SPU. Nah, konfigurasinya bagaimana? Konfigurasinya 2, 8. Ya, coba si Grace. Nah, Grace MK elektron valensinya berapa di situ nak? 2. Berapa nomor atomnya sayang? Ya, konfigurasinya bagaimana? Iya benar sekali. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, maka yang di atas ini adalah struktur Lewis dari beberapa atom-atom. Tadi kan sudah dijelaskan ibu bahwa lambang elektron valensinya kalau bukan titik adalah bintang atau silang ya. Kalau bukan titik berarti silang. Nah, jadi kenapa dia elektron valensinya 1? Berdasarkan nomor atomnya, baru kita konfigurasikan secara kulit. Ada di kulit pertama, kulit kedua, kulit berikutnya. Baru kulit kedua yaitu adalah elektron valensi dilambangkan dengan titik atau silang. Nah, jadi ini contoh-contoh yang aku bisa dipahami kira-kira. Kita lanjutkan ya. Ya. Oke. Nah, nih katanion. Apa itu katanion? Nah, ya. Jadi katanion itu adalah ikatan kimia yang terjadi di antara unsur logam dan logam. Oke, kita sekarang di dalam SPU kita itu kan ada unsur logam dan unsur logam ya. Ya. Misalnya unsur logam salah satu unsur aja, coba sebutkan. Apa nak? Na, ya, unsur logam ya. Nah, kalau non logam, OCl. Nah, maka itulah pengertiannya di atas tadi. Maka ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dengan logam. Nah, ya, saya paham ya. Jadi hanya unsur logam dengan unsur non logam yang bisa membentuk ikatan ion. Nah, kita lihat berikutnya. Contoh ya, seperti yang kalian lihat tadi, Na sama Cl. Ada yang coba ini? Ada, apa nak? Kalau PCl, itu kan menerima juga. Nah, coba ini. Apa nak? Misalnya. Iya, ini Cl, benar sekali. N kan unsur logam ya. Cl unsur non logam. Maka CP dia molekul elektron dan Cl berbeda. Oke, ya, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Paham sampai di situ aku? Paham. Nah, ini ya pembentukan tadi. Ya, sudah kalian lihat Na. Kenapa ada silang di sebelahnya? Karena itu melambangkan elektron valensi. Cl kenapa 7? Titik di sampingnya. Iya. Nah, coba lihat di sini.
Nah, Cl menerima satu elektron. Maka muatannya apa nak? Negatif. Nah, maka inilah pembentukannya. Pembentukan daripada senyawa NaCl, maka Na melepas satu elektron dan Cl menerima satu elektron sehingga terbentuklah senyawa NaCl. Sudah lihat perbedaannya kan? Sudah. Itu Na dan titik hijau itu elektron valensi Na, baru Cl ya menerima satu elektron. Maka elektron si Cl sekarang berapa nak? Jadi berapa nih? Benar sekali. Nah, kalau si Na berapa? 8 juga kan? Karena dia 281, maka ketika dia melepas 1, maka jadi 28. Sudah stabil? Sudah. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita hanya bahas tentang ikatan ion saja, dan besok atau di minggu berikutnya kita akan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ikatan berbahaya. Demikian dulu penjelasan ibu tentang mengenai ikatan kimia, struktur Lewis, lambang Lewis, dan juga terbentuknya ikatan ion. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan kalian boleh disilakan. Ya, silakan. Oke, David, silakan bertanya. Ya, Bu, tadi saya ada penjelasan sedikit. Tadi dikatakan bahwa setiap elektron valensi yang 2 ke 8 itu stabil. Iya. Apakah itu berarti Nk, Ca, Sn atau Ba itu stabil juga? Ya, siapa? Atom yang berada di barisan Nk, Ca, Sn dan Ba. Berapa elektron valensinya? Oh ya, oke. Bagus pertanyaannya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Aldo. Yang lain juga harus aktif ya, Nak ya. Mengenai itu cara mencapai kesenjangan. Iya. Jika dikatakan alat relatif dan di mana itu posisinya adalah apa? Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan isu yang NI. Ya, yang nomor ini 28. Jelasnya kan 28 dan 18. Bagaimana elektron valensi 18 ini? Iya. Apakah harus ada atau harus dilepas? Iya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak. Oke, satu-satu kita jawab ya. Nah, sebelum ibu menjawab, adakah anak-anak kami yang bisa menjawab dulu pertanyaan si David? Boleh, kalau ada yang bisa menjawab, nggak apa-apa. Mau jawabannya salah atau gimana, nggak apa-apa. Dicoba aja dulu. Pertanyaan si David adalah bagaimana dengan atom di barisan Mg atau di golongan yang satu golongan dengan Mg, kan elektron valensinya 2. Apakah sudah stabil? Nah, bagaimana itu? Sementara Mg itu kan tadi termasuk senyawa ion ya, dia melepas elektron, walaupun elektron valensinya 2. Nah, bagaimana? Iya, Mbak. Kalau menurut saya, untuk golongan contohnya Mg, Ca dan Sn di bawah, menurut saya itu masih belum stabil karena elektron valensinya 2, kecuali jika elektron valensinya berbeda 8. Iya, benar sekali. Ya, begitu ya David ya. Jadi nak, kalaupun elektron valensinya 2, seperti di barisan Mg atau yang satu golongan dengan Mg, maka elektron unsur tersebut belum stabil. Kenapa ada kaidah duplet? Itu sebenarnya hanya berlaku untuk atom hidrogen. Karena atom hidrogen itu memiliki elektron valensi sebanyak 1 karena nomor atomnya 1. Maka dia tidak bisa melepas elektron. Yang dilakukan adalah menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan dengan kaidah duplet sebanyak 2. Nanti bisa dipahami David? Nah, maka setiap atom
saldo yang elektrovalensinya mulai dari 1, 2, dan 3. Ingat, itu melepas. Kalau mulai dari 4, 5, 6, 7, maka akun tersebut menerima elektron. Nah, baik. Sekarang untuk pertanyaan si Aldo. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan si Aldo mengenai Ni dengan nomor atomnya elektrovalensinya sebanyak 18? Ada? Ya, dijawab saja, terserah mau benar atau salah, boleh. Kita kasih aja. Ya, silakan Kurniawan. Baik, kalau menurut saya itu emiten konfigurasinya 2812. Kalau menurut saya sih itu terbatas sekali. Nah, kalau kita juga konfigurasikan dalam dengan misalnya kan yang putih untuk melakukan bisa 8 sama 8 jadi 12 benar jawab tentunya karena ia sudah stabil hanya golongan gas mulia. Ya, jadi selain golongan gas mulia unsur-unsur yang lain itu belum stabil. Ya benar. Jadi itu ya jawabannya. Gimana Aldo? Bisa dipahami? Oke. Nah, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kamu dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu sampaikan di grup semalam. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ibu bagi bahan ajar selain tadi tampilan dan slide dan juga ada LKPD yang akan kamu kerjakan ke kelompok. Seterusnya, jadi nanti aku bagi kamu bergabung dengan kelompok masing-masing. Nanti LKPD-nya dikumpul ya. Setelah selesai pembelajaran harus dikerjakan masing-masing. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
hasil